Apakah suara saya kedengaran, Pak Aziz? Ya, Bu, sudah kedengaran, Bu. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Baik, mungkin kita akan mulai 3 menit lagi. Sementara menunggu di waktu Sabah juga masih sholat asar untuk Bapak Ibu. Mungkin sementara sudah bergabung, boleh kasih reaksinya dulu. Saya absen untuk 10 sekolah mitra yang hari ini tergabung di dalam rapat sosialisasi kita. Mungkin sudah bergabung SMA Muhammadiyah 6 Makassar, ada SMA IT Diau Fikri dari Nusa Tenggara Barat, lalu ada dari SMA Katolik Pandowo Magelang, Jawa Tengah. Hadir Ibu ya. Yang keempat ada SMA Gama Jogja. Yang kelima ada SMA NU 3 Gresik. Sudah bergabung juga. Yang keenam ada SMA Islamic School dari Jawa Timur. Lalu ada SMA Abdurrahman Wahid Lamongan, Jawa Timur juga. Hadir. Hadir Bapak. Lalu disusul dengan hadir. SMA Sohibul Muslimin dari Banten, Ibu Sri sudah bergabung. Hadir Ibu Cece. Ibu, lalu yang ke-10 yang kemarin dari SMK Aviasi Beranti Lampung yang kemarin berkendala untuk bergabung di presentasi dialihkan ke hari ini. Sudah bergabung Bapak perwakilan dari SMK Aviasi Beranti Lampung? Kenapa? Atau masih terkendala dengan signal, nanti mungkin bisa diinformasikan jika sudah bisa bergabung hari ini. Setengah jam lagi, Pak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.15, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena virtual background saya tidak function. Ini dari tadi saya coba, tapi yang keluarnya kayak berhantu, jadinya saya tidak menggunakan. Saya apresiasi Bapak Ibu yang mungkin virtual background-nya bisa terpasang supaya kita meramaikan virtual background sosialisasi Sekolah Mitra Gema Cita tahun 2023 dan juga Bapak Ibu yang mungkin tidak terkendala sinyal bisa on kamera bersama supaya kita bisa saling bertatap secara virtual di rapat kita sore hari ini. Untuk itu sebelum saya memulai, karena kemarin di sosialisasi hari pertama Pak Suraban membawakan pantun, jadi saya tidak mau kalah. Hari ini saya juga punya pantun pembuka dan pantun penutup. Izin ya Pak Suraban ya. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Jalan-jalan ke Magelang, sempat naik jembatan gantung. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Cakep. Cakep ya, Bapak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua yang bisa hadir pada sore hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat, PLH Kepala SIKK, terkhusus Bapak Negara Mangkubumi, kepada yang terhormat seluruh Bapak KP Sabah Sarawak, khususnya KP Kota Kinabalu ada Pak Nasrullah Ali Fauzi, KP Sandakan Kinabatangan ada Pak Miraj yang mungkin sudah bergabung juga sore hari ini. Lalu ada KP Lahadatul Tawau Pak Riki Rikmansyah.
Selanjutnya ada KP dari Sarawak, ada Pak Luki Fatria dan Pak Gaguh Dwi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra atau yang mewakili, tadi saya sudah absen satu persatu, selamat datang Bapak Ibu. Lalu yang saya hormati Bapak Aksar selaku Panitia Gemacita 2023. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Panitia Gemacita tahun 2023 dan Bapak Ibu orang tua siswa dan murid-murid yang bisa bergabung pada sore hari ini. Adapun susunan acara kita, saya akan bacakan yang pertama pembukaan, lalu yang kedua ada doa, yang ketiga ada sambutan dan arahan oleh PLH Bapak Negara Mangkubumi, lalu yang keempat presentasi tiap sekolah, lalu yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang ketujuh ada doa dan penutup. Untuk itu, kita masuk di agenda kedua. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bisa berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan sosialisasi kita bisa berjalan dengan lancar sore hari ini. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk di agenda yang selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan oleh Bapak Negara Mangkubumi. Waktu dan layar dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar jelas ya? Suara kuat nih. Jelas Halo? Bapak, jelas. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau mungkin perwakilan dari masing-masing sekolah mitra. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping, yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua wali murid, mungkin sedang mendampingi anak-anak kita juga menghadiri kegiatan pada hari ini, dan tentunya Anda semua sudah siswi SIK Kampus LSI yang turut hadir pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sekolah mitra yang hadir pada sore hari ini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dari perwakilan dari sekolah mitra mungkin masih berkenan hadir untuk menyempatkan diri bersama-sama kami untuk memberikan sosialisasi pada kita semua, terus khususnya kepada siswa-siswi maupun orang tua terkait dengan layanan pendidikan yang akan diberikan kepada anak kami di sekolah mitra masing-masing. Terima kasih juga kepada sekolah mitra yang sudah memberikan jalan kepada anak-anak kami melalui jalur beasiswa yang dibayar mungkin hanya 50% saja atau bahkan ada lebih juga. Tentu apa yang sudah diberikan sekolah mitra kepada anak-anak kami nanti ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Meskipun mungkin satunya tidak 100%, paling tidak sudah memberikan keringanan biaya kepada orang tua maupun wali murid untuk bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi kepada anak-anaknya. Tentu mungkin ketika kita berbicara mengenai seleksi beasiswa ADEM, baru saja kita laksanakan beberapa minggu yang lalu melalui jalur yang disediakan oleh pemerintah dengan kuota sebanyak 300 orang, dan tentu dari sejumlah banyaknya pendaftar itu masih ada yang mungkin yang belum mendapat rezeki untuk lolos mendapatkan kuota 300 tersebut. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini masih ada peluang untuk anak-anak kami, peluang terbuka lebar bagi mereka untuk mendapatkan jalur beasiswa yayasan untuk sekolah tipe B. Kita patut bersyukur dengan kehadiran sekolah mitra pada sore hari ini merupakan sebagai bentuk komitmen bersama agar anak-anak Indonesia yang ada di Sabah dan Sarawak, khususnya anak-anak pekerja migran Indonesia, tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Dan Bapak Ibu orang tua murid, tentu berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sini yang masih aktif mengajar di SKK maupun di SLC, juga mungkin juga dari beberapa teman guru yang sudah pernah tugas, begitu dengan rela mencari sekolah mitra agar bisa belajar bersama. Itu adalah untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita. Terlepas dari itu semua, tentu Bapak Ibu orang tua wali murid, malah kita senantiasa mendukung, mensupport anak-anak kita agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik, mungkin didapatkan dari orang tuanya,
sehingga memang salah satu cara untuk memperbaiki nasib mereka adalah anak kita adalah dengan melalui jalur pendidikan. Olehnya itu mari terus kita motivasi anak-anak kita, jangan sampai putus sekolah, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena ini kesempatan yang baik dan kesempatan yang langka dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kita manfaatkan momen ini dengan baik, dengan mendengar penjelasan dari masing-masing sekolah mitra, sehingga nanti mungkin ada bisa gambaran secara spesifik terkait dengan sekolah-sekolah mitra, terkait dengan layanan pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Negara Mangkubumi. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi presentasi setiap sekolah mitra. Bapak Ibu diperbolehkan untuk men-share screen, dan untuk sesi tanya jawab kita akan lakukan di akhir acara presentasi supaya presentasinya bisa berjalan dengan lancar, lalu tanya jawab akan bisa langsung ditujukan kepada sekolah Bapak Ibu masing-masing, karena di sini sudah bergabung orang tua siswa, guru pendamping, dan juga sudah ada siswa-siswi yang nanti akan banyak sekali pertanyaan terkait profil sekolah dan juga terkait dengan biaya-biaya. Untuk itu, yang pertama saya persilahkan dari Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Makassar. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Untuk Bapak Ibu perwakilan dari SMA Muhammadiyah 6 Makassar, apakah sudah bisa dimulai Bapak, Ibu? Atau masih terkendala? Tunggu. Sepertinya masih, saya tadi melihat ada yang bergabung dari SMA Muhammadiyah 6 Makassar, mungkin masih terkendala sinyal ya. Mungkin sementara kita menunggu, kita lanjut ke sekolah yang kedua, sementara nanti jika sudah siap dari sekolah yang pertama, nanti bisa kita lanjut kembali ke sekolah yang pertama lagi. Untuk yang sekolah kedua dari SMA IT Dial Fikri dari Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu perwakilan, apakah sudah siap? Atau sekolah yang kedua terkendala juga ini masih, Bapak Ibu mungkin? Ya, karena belum ada konfirmasi, kita lanjut lagi ke sekolah yang ketiga. Jadi bagaimana Bapak? Oh iya, sudah bergabung Bapak Yuli ya. Mohon maaf Bu,
ada kendala sebentar, boleh dilanjutkan ke teman yang lain. Oh, oke. Kita lanjut ke sekolah ketiga dulu, Bapak ya. Nanti bisa di kode di kolom chat kalau signal sudah bersahabat. Oke, kita lanjut ke sekolah yang ketiga. Sesuai di catatan saya, ada SMA Katolik Pendowo Magelang dari Jawa Tengah. Ibu Erna, sudah siap, Bu? Baik, Bu Kristi, mungkin suara saya sudah didengar? Ya, sudah terdengar jelas, Bu. Monggo. Oke, terima kasih, Inde. Selamat sore, terima kasih Bu Kristi untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom sore ini, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana pada kesempatan yang luar biasa itu kita bisa bertemu, walaupun virtual ya Bu Kristi ya. Perkenalkan, saya Erna, Kepala SMA Katolik Pendowo Magelang. Untuk profil sekolah kami, salah satu sekolah swasta di Kota Magelang. Bisa dibilang pertama kali sebagai sekolah swasta pertama kali di Kota Magelang, karena berdiri sejak tahun 1951. Jadi usia kami sudah 72 tahun dan itu sudah melahirkan beberapa lulusan dan alumni dari SMA Katolik Pendowo Magelang itu luar biasa. Kemudian bentuk kepedulian dari para alumni itu adalah kami ada dana alumni. Itu kemarin makanya kami ajukan untuk beasiswa untuk mendaftarkan di Bu Kristi ya kemarin karena kami memang ada dana dari alumni itu. Lokasi sekolah kami ada di Kota Magelang Utara. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar seperti biasa kami juga sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana KPM kami laksanakan in class dan out in class. Berbagai prestasi sudah dicetak anak-anak kami untuk kegiatan baik akademik maupun non-akademik dengan pendampingan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Dan salah satu hal kami adalah salah satu sekolah penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Dan kebetulan kami juga dipercaya sebagai koordinator untuk program ini untuk Jawa Tengah. Kemudian untuk ini kami sangat apresiasi dengan yayasan ini ya Bu Kristi ya, yang kami juga di Jawa Tengah itu juga ada adem repatriasi sebenarnya gitu, tetapi kami tidak ambil yang adem repatriasi karena kami akan memaksimalkan dana alumni, dana beasiswa alumni itu untuk alokasi perhatian kepada dunia pendidikan. Jadi selama saya belum ada informasi untuk program ini, Bu Kristi, Bapak Ibu, untuk penyaluran dana dana alumni tetap kami akan memberikan beasiswa kepada siswa yang memang membutuhkan dan kami berikan secara full. Jadi untuk biaya sekolah, kemudian biaya asrama itu benar-benar kami fullkan untuk biaya untuk disalurkan kepada yang benar-benar siswa yang benar-benar membutuhkan. Ibu izin untuk share screen, mungkin ini gambaran kegiatan di sekolah kami. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam ini nanti ya yang saya share screen. Monggo Bu, bisa dibantu untuk menjadi video sebentar. Ya.
Mohon maaf, Bu Erna, suaranya memang tidak ada atau belum ter-open? Mungkin itu Bu Kristi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Kristi. Terima kasih. Halo? Terima kasih banyak Ibu. Ya. Untuk pemaparan rincian biayanya, apakah mau disampaikan sekalian Ibu? Untuk rincian biaya tadi sudah saya sampaikan ini bahwa kami memberikan biaya full baik tanpa PPT ya. Ya. Karena di sini banyak orang tua dan juga murid-murid yang bergabung, nanti akan ada banyak pertanyaan. Semoga tadi suaranya jelas, informasi yang disampaikan terkait pembiayaan khususnya di SMA Katolik Pendowo ini luar biasa sekali. Terima kasih Ibu khusus menampung siswa-siswi Kristen Katolik. Siap, Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu Kristi. Untuk pertanyaan sesuai kesepakatan akan ada di akhir ya, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Kita lanjut ke sekolah selanjutnya, ada SMA Gama Jogja. Apakah sudah siap Bapak Ibu perwakilan? Sudah Ibu Kristi. Oke, monggo Ibu, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dari CLC dan Bapak Ibu orang tua calon siswa. Saya izin share screen ya Ibu. Oke, sebentar. Perkenalkan saya Vivit Pramita, Kepala Sekolah dari SMA Gama Yogyakarta. Kami berlokasi di Jalan Avandi, nomor 5, Merican, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Ini sekilas letak sekolah kami ada di tengah kota, di akses jalan lokasi sangat strategis dan akses jalan untuk ke sekolah sangat lancar. Kemudian sedikit sejarah dari SMA Gama Yogyakarta, kami sudah berdiri sejak tanggal 3 Maret tahun 1982. Kemudian pada mulanya kami SMA Gama didirikan oleh dosen-dosen dari Fakultas Pertanian UGM. Kemudian sampai saat ini kami masih berada di bawah naungan Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional UGM, yang pengurus aktifnya adalah dosen-dosen dari UGM. Nah, kami mulai bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Sabah Bridge itu sejak tahun 2020 tepatnya, dan tahun ini adalah tahun ketiga kami bekerja sama. Sampai saat ini kami sudah punya 34 siswa BESWAN yang bersekolah di SMA Gama, terdiri dari 17 siswa di kelas 10 dan 17 siswa di kelas 11. Ini semua siswa yang ada di SMA Gama yang berasal dari BESWAN, dari Yayasan Sabah Bridge. Nah, kenapa harus bersekolah di SMA Gama? Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama adalah sekolah kami memang sekolah multikultural. Jadi siswa kami berasal dari berbagai macam latar belakang budaya, agama, dan suku, ras, dan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian sekolah kami lokasinya sangat strategis, agama. Kemudian juga kami punya gedung sekolah yang sangat luas, dan
dekat jalan raya, tetapi ruang belajarnya tidak bising karena jauh dari lapangan, ke akses dari jalan ke ruang kelas itu cukup jauh. Ini ruang kelas, salah satu ruang kelas kami. Kemudian selain belajar di kelas, kami juga ada laboratorium tempat anak-anak untuk praktek pembelajaran. Kemudian ini untuk fasilitas yang nanti didapatkan oleh BESWAN ketika bersekolah di SM Agama, yaitu yang pertama, semua BESWAN gratis biaya pendidikan sampai lulus. Jadi dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, SPP maupun biaya kegiatan dan lain-lain itu gratis, tidak membayar. Kemudian juga gratis tempat tinggal atau asrama, tetapi khusus untuk siswa laki-laki saja. Sampai saat ini kami masih belum mempunyai tempat tinggal untuk siswa perempuan. Nah, kemudian juga ke sekolah maupun yang bekerja sama dengan mitra yang lain. Kemudian di asrama laki-laki dan di sekolah itu ada WiFi 24 jam, jadi anak-anak bisa mengakses internet 24 jam penuh. Nah, kemudian ada catatan untuk biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh sekolah dan harus ditanggung oleh orang tua atau siswa adalah yang pertama untuk siswa putri terus tinggal di kos di tempat kos yang dekat dengan lingkungan sekolah dan nanti dicarikan oleh sekolah. Itu kisaran biaya kosnya itu antara 200 sampai 500.000 per bulan. Jadi itu yang nanti harus ditanggung oleh orang tua. Kemudian yang kedua, kami juga tidak menanggung biaya makan anak sehari-hari. Jadi anak-anak mengeluarkan sendiri, tetapi untuk di asrama kami sediakan dapur, alat masak, ada kulkas dan lain-lain. Jadi kalau misalnya anak ingin masak sendiri untuk berhemat itu bisa dilakukan. Untuk di Jogja kisaran makan setiap atau satu kali makan itu kisaran harganya antara 10 sampai 15.000. Kemudian ada kantin di sekolah, jadi untuk sarapan dan lain-lain anak bisa dapat membeli dari kantin, tetapi dengan biaya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah biaya seragam. Kami menyarankan agar seragam yang umum seperti seragam putih abu-abu dan pramuka itu dibeli sendiri oleh anak, karena di sekolah hanya menyediakan kain yang harus yang masih kan identitas sekolah, yaitu seragam identitas dan seragam olahraga. Itu harganya sekitar 250.000 dan itu harus dibeli oleh orang tua, artinya tidak kami sediakan secara gratis. Itu untuk dan kemudian nanti ada biaya yang mungkin ketika proses pembelajaran seperti biaya study tour kalau anak menghendaki itu nanti orang tua membayar sendiri, kemudian biaya wisuda atau tes IQ, bakat dan minat itu nanti tidak di-cover oleh sekolah, harus ditanggung sendiri oleh orang tua. Kemudian untuk kegiatan ekstra di sekolah untuk semester depan kami punya kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh semua siswa. Kemudian ada kegiatan, ini ada beberapa kegiatan siswa di sekolah selama ini. Personilnya ini anak BESWAN kelas 11 dan 12 kemarin sempat memenangkan ini kegiatan upacara. Kemudian ini kegiatan outing kelas atau belajar di luar kelas, kami kemarin mengadakan study tour ke Bali atas biaya sendiri tentu saja, tetapi tidak wajib. Artinya jika orang tua tidak mampu, kami tidak membebankan kepada siswa, boleh tidak ikut untuk kegiatan ini.
Kemudian ada outing kelasnya itu di sekolah penerbangan di Bali untuk anak-anak untuk belajar di luar kelas. Kemudian ada juga kegiatan siswa ini ketika Hari Pahlawan. Jadi memang anak-anak di SMA Agama itu rata-rata punya jiwa seni. Jadi banyak yang suka berpuisi, main musik dan lain-lain. Ini kegiatan ketika Hari Pahlawan. Jadi anak-anak cosplay memakai pakaian pahlawan yang dia idolakan ini masing-masing. Kemudian itu ini kami juga memberi kesempatan kepada anak-anak yang berminat itu untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri, dan beberapa dari alumni SM Agama itu sudah menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri. Artinya meskipun sekolah di sekolah swasta seperti SM Agama, tetapi anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan di universitas negeri, tidak menutup kemungkinan. Demikian informasi tentang SM Agama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo nanti bisa sharing dan bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Pipit yang sudah masuk tahun ketiga kerjasama. Semoga akan terus bisa bekerja sama bersama dengan Gema Cita tahun 2023 ini. Kemudian bisa saya cek untuk sekolah yang pertama tadi, SMA Muhammadiyah 6 Makassar. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa bergabung kembali? Atau masih terkendala? Baik, untuk SMA IT Dial Fikri. Bapak Yuli, sudah siap, Pak? Ayo. Sebentar. Dua. Kakak pakai laptop dulu sebentar. Cek. Mana? Untuk Pak Yuli, sudah bisa dimulai pemaparannya, Pak? Dikasih pakai laptop sebentar tuh, pakai laptop. Yang pakai laptop. Sebentar tuh. Saya kebetulan pakai HP, pakai laptop. Mau diganti pakai laptop. Ini sebentar tuh. Dan screen soalnya. Kakak berbakat dah. Pak Yuli, sepertinya suara saya tidak kedengeran ya. Beliau sudah open mic. Sebentar Bu, mau pindahin mau ke Jadi silakan Bapak Ibu yang mau izin sholat boleh. Untuk Pak Yuli mungkin masih belum bisa dimulai presentasinya. Kita lanjut ke SMA NU 3 Gresik. Bapak Ibu perwakilan. Iya Bu, siap Bu. Monggo Bapak, saya bantu untuk share screen-nya, nggih. Nggih, Bu. Terima kasih. Bu Kristi. Suara saya sudah terdengar, Bu? Halo? Jelas, monggo Pak. Bisa Jelas. dimulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seleksi Penerimaan Peserta Didik tahun pelajaran 2023-2024, Ibu Kristi selaku host, serta Bapak Ibu wali murid calon siswa yang di bawah naungan Gemajita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Langsung saja karena untuk menyikat waktu, yang pertama saya dari SMA Negeri 3 Gresik, saya Sulaiman, Kepala SMA Negeri 3 Gresik, Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Gresik. SMA Negeri 3 Gresik didirikan pada tahun 1991. Kondisi untuk screen-nya enggak bisa. Jadi sekolah kami didirikan oleh tokoh atau masyayikh NU Nahdlatul Ulama di wilayah Kabupaten Gresik yang kebetulan akreditasinya B. Namun alhamdulillah ini merupakan tahun kedua pelaksana dari program sekolah penggerak. Ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Gresik. Visi misi kami adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. Jadi semua pendidikan atau mata pelajaran yang ada di sekolah kami semuanya terintegrasi dengan kurikulum merdeka, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi kontekstual hari ini. Terus kemudian selanjutnya, selain itu, kurikulum satuan pendidikan kami terintegrasi dengan kurikulum keagamaan dan kurikulum nasional. Karena kami salah satu sekolah penggerak mengikuti kurikulum nasional, adapun kurikulum keagamaannya kita mengikuti dari LP Ma'arif wilayah Kabupaten Gresik. Jadi ada dua ujian yang nanti akan kita berikan ke anak-anak. Yang pertama adalah ujian mata pelajaran umum yang muaranya adalah kurikulum nasional, terus kemudian ujian keagamaan yang arahnya adalah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Gresik. Terus kemudian selanjutnya kami tidak hanya melaksanakan program pendampingan pada siswa secara intensif atau maksimalkan potensi peserta didik, namun di bidang yang lain kita juga mendapatkan binaan selama nanti 3 tahun Bapak Ibu guru yang dibina langsung oleh tim BPGB Jawa Timur, yaitu Balai Pusat Pendidikan Guru secara intensif yang kita laksanakan tiap bulan sekali. Kita melakukan refleksi dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas guru maupun kualitas peserta didik. Ini dilakukan secara intensif per 1 bulan 1 kali. Terus kemudian dalam melaksanakan ketertiban siswa, kami menggunakan sistem absensi finger yang nantinya ketika peserta didik sudah masuk di wilayah sekolah, maka secara otomatis tersambung dengan HP atau telepon ke seluruh wali murid bahwa anaknya sudah masuk di lingkungan sekolah kami, baik yang siswa putra maupun siswa putri. Jadi nanti ketika adik-adik yang dari Malaysia, Bapak Ibu wali murid tidak usah khawatir, setiap harinya cek log jam 7:05 sudah ada absensi masuk bahwa nama Ananda Fitria sudah masuk di sekolah di SMA Negeri 3 Gresik, start pukul 06.30 misalnya, atau jam 7 tepat misalnya, ada pemberitahuan secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian selain itu juga ada nomor WA yang kita sambung kepada seluruh wali murid juga. Jadi ketika ada kegiatan sekolah maupun ada hal yang berkaitan dengan tingkah laku siswa atau perkembangan peserta didik, semuanya bisa kita komunikasikan secara langsung kepada wali murid. Sekolah kami adalah salah satu sekolah yang pembelajarannya adalah berpusat pada wali murid. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas, namun juga outing kelas. Kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, terus kemudian ada kegiatan outbound dalam meningkatkan kapasitas peserta didik, terus kemudian ada praktek nyata. Di situ kita lihat di ruangan perpustakaan itu pembinaan emotional question dari lembaga yang bermitra dengan SMA Negeri 3 Gresik. Terus kemudian di gambar kedua ada laboratorium komputer yang kami miliki.
Terus kemudian yang ketiga tadi itu praktek anak-anak dalam mengolah biji sayuran atau sayuran menjadi produk kue yang nanti dilaksanakan dalam pelaksanaan gelar karya profil pelajar Pancasila. Terus kemudian ada kegiatan outing class juga kita laksanakan biasanya 1 tahun 1 kali ketika bisa momentum di tengah semester atau bisa jadi kita laksanakan pada akhir semester, semuanya kita libatkan. Terus kemudian selanjutnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga kita melaksanakan gelar karya yang kita laksanakan 3 bulan 1 kali, yang itu kita mengundang seluruh stakeholder dan wali murid yang ada di SMA Negeri 3 Gresik. Jadi mereka mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak-anak mereka, penyampaian informasi terkait perkembangan peserta didik maupun karya-karya yang dihasilkan oleh mereka selama belajar di SMA Negeri 3 Gresik. Terus kemudian selanjutnya ada beberapa contoh produk, hasil produk peserta didik, ada kue basah, sementara kita di fokus ada makanan ringan dan minuman yang berlabel temulawak sama kunyit dan jahe merah yang diproduksi langsung oleh anak-anak di bawah binaan oleh guru senior tatap muka. Terus kemudian di akhir pekan juga kita mengadakan bazar yang kita laksanakan di beberapa titik strategis yang kemarin kita laksanakan di salah satu ujung kecamatan yang terdekat dengan kami. Anak-anak bisa belajar berwirausaha, mereka mengeksplor diri apa yang mereka buat di manajemen sendiri kemudian dipasarkan tidak hanya melalui online di Shopee maupun di pembelanjaan secara langsung, dijual beli secara langsung. Itu beberapa rekam foto yang sudah dilaksanakan oleh siswa dan beberapa contoh produk kue maupun minuman yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kami. Terus kemudian prestasi yang lainnya adalah anak-anak kami banyak mengikuti kegiatan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, baik di tingkat keagamaan, mendapatkan juara harapan di Olimpiade Aswaja di bidang pendidikan agama Islam, terus kemudian ada yang juara 2 juga, pelajar teladan tingkat Kabupaten Gresik, terus kemudian tim tari juga pernah mendapatkan lomba tingkat Kabupaten Gresik, juara tingkat Kabupaten Gresik. Sekilas, terus kemudian Bapak Ibu dapat menyimak di PPT selanjutnya banyak hal prestasi yang sudah dicapai anak-anak kami. Terus kemudian yang terakhir ekstrakurikuler ada pramuka, tatap muka, bola voli, futsal, paduan suara, karya ilmiah remaja, habsi atau sholawat atau nasyid. Itu insya Allah sama dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Terus kemudian yang terakhir program unggulan kami boardingnya asrama kita. Di asrama kita kisaran 8 kali 35 meter dengan ada 2 kamar utama yang sebelah bersebelahan. Itu tampak depan asrama kami berada di tengah sekolah. Namun mohon maaf Bapak Ibu, sementara tahun ini kita masih bisa ditempati untuk putra, yang putri masih belum, pada tahap ini masih belum, kita masih proses, nanti kita lanjutkan ke asrama putri. Jadi itu 1 kamar, luasnya 6 kali 8, ada gambaran tempat tidur 2 sub yang nanti akan kita buat sesuai dengan jumlah dari anak-anak yang masuk di asrama. Untuk pembiayaan sekolah yang jelas free semuanya, mulai dari daftar ulang, seragam, sampai dengan kebutuhan buku, LKS dan sebagainya semuanya ditanggung oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu wali siswa hanya menyiapkan buku tulis dan alat tulis serta kaos kaki, kopiah hitam, sepatu dan tas ransel untuk kegiatan sekolah. Adapun seragam kebutuhan sekolah yang lainnya disediakan oleh sekolah. Makanya di sini kami tulis keterangannya disiapkan sendiri atau dibantu siapkan nanti diantar oleh Bapak Ibu guru untuk memenuhi kebutuhan wali siswa. Terus kemudian asrama juga selain tempat tidur nanti juga akan tetap kami sediakan kasur juga, terus kemudian almari untuk pakaian, dapur, tempat cuci, sama tempat mandi. Semua fasilitas asrama kita berikan kepada siswa. Kebutuhan asrama juga free, hanya uang makannya saja yang nanti bisa dibayarkan Bapak Ibu sekalian kepada kami 350.000 setiap bulan.
Untuk kebutuhan pribadi nanti bisa dipenuhi sendiri atau kami bantu siapkan sabun mandi, peralatan sholat dan lain sebagainya. Itu nanti yang kita bisa bantu siapkan. Adapun rencana kegiatan di asrama, mohon maaf karena PPT kita juga terlalu banyak, waktunya sedikit. Rencana kegiatan kita di asrama nanti ada kegiatan tahfidzul Quran sama kajian kitab fikih yang nanti akan dibina langsung oleh pengasuh dari Yayasan Darus Saadah. Jadi nanti setelah pulang sekolah kami jam 7 kita mulai sholat duha, terus kemudian mengaji Al-Quran, surat-surat pendek, kemudian masuk sekolah sampai jam 12, sholat zuhur, kemudian sampai nanti jam 2 melanjutkan pelajaran, setelah jam 2 nanti istirahat, jam 3:30 sampai jam 5 nanti kegiatan kajian, baik kajian Al-Quran maupun kajian kitab-kitab fikih. Terus kemudian setelah maghrib nanti sampai dengan isya ada kegiatan belajar bersama yang akan dibina langsung oleh pengasuh atau pembina asrama Darus Saadah. Seperti itu yang dapat kami sampaikan Ibu Christine. Nanti apabila ada kurang jelas atau ada hal yang perlu dipertanyakan, kami siap untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Bapak dari SMA NU 3 Gresik. Luar biasa, ini semakin banyak yang bergabung. Untuk itu saya informasikan bahwa sosialisasi kita dari hari kemarin lanjut di hari kedua akan diupload di YouTube Gema Cita. Jadi buat Bapak Ibu pendamping, anak-anak yang ketinggalan bisa dicek, dinonton ulang di YouTube channel Gema Cita supaya bisa lebih jelas untuk informasi terkait pemaparan sekolah. Saya ingatkan sekali lagi untuk pertanyaan akan ada di sesi terakhir. Saya sudah lihat di kolom komentar sudah ada yang bertanya. Kita lanjut masih di Sekolah Jawa Timur. Bapak Ibu, saya persilahkan dari SMA Muhammadiyah Gresik. Bapak Ibu perwakilan sudah bisa dimulai? Bisa, Bu Kristi. Halo, suara saya terdengar Bu Kristi? Terdengar Bu, tapi masih agak bergema. Apakah pakai dua device Ibu? Ada banyak device di sini, apa mana yang dimatikan ya? Karena satunya hanya bisa share screen. Anak-anak minta tolong dimatikan dulu. Sudah dimatikan zoom-nya? Oke. Matikan. Keluar. Keluar zoom-nya. Sudah. Halo. Sudah bisa ya, Bu? Sudah bisa, sudah tidak berdengung, tapi mungkin volumenya bisa ditambahkan Ibu biar lebih jelas. Baik. Ini masih belum Bu, suaranya. Allahu Akbar. Ini Bu. Halo. Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mohon maaf atas kendala tadi karena laptop satunya itu hanya bisa share screen, laptop satunya hanya bisa audio gitu. Jadi saya harus pakai dua laptop. Izin untuk share screen. Saya ingin menunjukkan ini. Baik, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Gresik. Jadi beberapa kegiatan ini karena memang di kita ini andalan atau favorit program teman-teman yang dari lokal dan dari Sabah itu internasional kolaborasi. Jadi salah satu yang menjadi tertarik untuk masuk ke SMA Muhammadiyah 3 ini memang program kolaborasi dengan beberapa negara. Beberapa sudah dikirim ke Korea, ke Jepang, dan lain sebagainya, sehingga di slide ini terlihat ada yang bisa dilihat ya, ada yang dari India, karena kita sudah
pernah diundang ke India, Meksiko, kemudian Korea, sudah ada undangan ke Korea, dan tahun depan itu ada undangan ke Jepang. Jadi ini memang program unggulan yang ada di kami. Nah, untuk kegiatan sehari-hari bisa dilihat di sini. Pagi hari 6:30 ada kegiatan sapa pagi. Sapa pagi yaitu guru-guru dan semua siswa datang 6:30, ucapan salam, apel, baru kemudian sholat duha, kemudian dzikir pagi, selanjutnya baru pelajaran. Nah, ini yang terjadi di kami. Ini yang maksudnya kegiatan yang ada di kami. Kemudian untuk sholat duhurnya, sholat duhur juga berjamaah di masjid yang ada di sekolahan, dan semua siswa kebagian untuk ceramah. Kenapa dilakukan ini? Untuk belajar public speaking. Itu. Jadi karena kita sekolah Muhammadiyah, maka bab yang kami yang harus atau yang wajib topiknya adalah tentang keislaman. Begitu. Nah, kita menyebutnya muhadoroh. Mungkin banyak yang sudah tahu ya arti muhadoroh, gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan ini anak Sabah kemarin. Jadi kalau ada yang kenal, ini Sisil, ini Fitri, ini Atira. Nah, ini anak-anak kemarin yang sudah tampil. Dan tahun ini kita baru 1 tahun Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Tetapi anak-anak ini sudah bisa menelurkan 3 tarian sampai hari ini. Jadi kalau memang bakatnya di tari, maka dikembangkan tarinya. Bakatnya di masak, dikembangkan di masaknya. Bakatnya di internasional kolaborasi, dikembangkan di kolaborasi internasionalnya. Nah, jadi kegiatan kita dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak. Lalu bagaimana kegiatan yang ada di asrama? Kegiatan yang ada di asrama mulai sore seperti ini biasanya, karena sekolah kami sekolah Islam, Bapak Ibu, jadi ada kegiatan mengaji, tajwid, dan hafidz. Nah, ada dua pembimbing nanti, ditambah 1 yaitu yang ada di asrama, jadi totalnya 3, ditambah beberapa guru yang ada di sana nanti. Kegiatannya sampai Isya, karena wajib anak-anak sholat maghrib dan Isya di masjid. Kemudian ini salah satu yang ingin saya tunjukkan, Nurjatil Isma. Beliau anak ini ikut program kolaborasi. Jadi Jatil ini sekarang sudah bertemu dengan banyak teman-teman dari luar negeri. Jatil. Kemudian ini ketika anak Malaysia diminta untuk entrepreneur. Jadi kita belum tahu masakan Malaysia, masakan Sabah, akhirnya tahu masakan Sabah yang namanya pisang geprek. Jadi di pikiran kita pisang geprek itu apa ya? Ternyata oh begitu ya. Jadi baru tahu, oh pisang geprek. Mereka jual Bapak Ibu. Karena memang ada kegiatan HECD. Healthy, Entrepreneurial, dan Clean Day. Begitu. Nah, selanjutnya kegiatannya seperti sekolah-sekolah lain, saya kira. Bagus. Ya, karena semuanya kurikulumnya memang sudah dari pusat ya Bapak Ibu. Tapi untuk kegiatan yang berbeda sudah saya sajikan tadi. Nah, ini contohnya ketika dengan Korea. Ini dengan anak Korea, jadi kita ke Korea waktu itu ke sekolahnya anak ini, dan itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk pembiayaan Bapak Ibu, kita menggunakan biaya 350. Jadi 350 itu sudah asrama, sudah sekolah, sudah kebutuhan yang lainnya, seragam dan lain sebagainya. Apakah ada daftar ulang atau uang yang lain? Sudah tidak ada, kecuali
nanti ada kebutuhan besar, contohnya LDKS. LDKS itu kan butuh biaya 350 contohnya, atau 500 gitu. Nah, kalau ada seperti itu nanti kita kenakan. Atau contoh lagi, studi wisata ke Jogja gitu, antara Gresik Jogja kan butuh biaya banyak Bapak Ibu. Nah, itu baru kita kenakan nanti. Nah, kalau untuk selama belum ada kegiatan itu biayanya hanya 350. Apakah masak atau makanannya ada ibu masaknya? Dulu ada, tapi ternyata anak-anak lebih nyaman masak sendiri sekarang. Tetapi sekolah juga tetap menawarkan jika nanti anak-anak sudah tidak mampu kewalahan karena sekolah, boleh mengajukan untuk ibu masak. Nah, itu tetap kita tawarkan, tetap kita komunikasikan ke anak-anak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Untuk semuanya bisa dilihat di IG Semadiga Smam Tigres. Jadi ini nanti boleh dilihat di sini informasi lengkapnya. Saya kira dengan gambar dan lain sebagainya, ada kontak personnya boleh ditanyakan nanti. Atau boleh nanti tanya setelah presentasi. Itu Bu Serti, Bu masih ingat Bu Selvi aja ya. Itu Bu Kristi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Agus? Luar biasa sekali pemaparannya Ibu. Di sini juga ada Bu Selvi bergabung Bu. Setelah melihat pemaparan ternyata anak-anak Sabah Malaysia ikut mendunia Ibu ya. Sekolah di SMA Muhammadiyah Gresik. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan dari SMK Abdurrahman Wahid Lamongan. Ya, terima kasih Bu. Suara saya terdengar Bu ya? Ya, monggo Bapak sudah terdengar terima jelas. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SGK, Bapak Negara Mangkubumi, Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid, CLC yang berbahagia, serta Bu Kristi yang saya hormati. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pak Fahru Rozi selaku Wakahumas yang menjembatani siswa Sabah untuk SMKW. Alhamdulillah SMKW di Lamongan pertama sejak tahun 2015 kita sudah menerima siswa Sabah, walaupun pertama itu program mandiri dan kemudian ada program Wiswan. Karena kami baru 2 tahun berdiri, kita masuk ke kriteria sekolah tipe B. Mungkin selengkapnya saya boleh share Bu ya. Nanti file ini bisa di-download dan saya kirim linknya di chatnya. Untuk SMKW, SMK Abdurrahman Wahid punya misi mewujudkan peserta didik berkualitas yang mampu berkarya untuk bangsa dan negara, serta berpegang teguh pada nilai agama, moral, dan kebangsaan. SMKW ini Bu, bukan sekolah pertama kami yang didirikan oleh beliaunya, Bapak D.Rs. Haji Miftahul Huda. Ini sekolah yang kelima, termasuk perguruan tinggi yang mengcover anak-anak untuk beasiswa. SMKW didirikan pada tanggal 22 Mei 2016 di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Rahmatul Maula II yang berkedudukan di Banjarmadu, Karangneng, Lamongan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa beliaunya ini Bapak D.Rs. Haji Miftahul Huda ini merupakan pendiri beberapa sekolah, termasuk ini SMKW ini sekolah terakhir yang didirikan di tingkat SLTA. Sebelumnya ada SMK juga, kemudian ada SMP, ada SMA,
di Gresik juga ada, termasuk perguruan tinggi di Lamongan yang cukup ternama, yaitu Unisda Lamongan yang mengcover beasiswa untuk anak-anak Sabah. Untuk program kalian, kami buka 4 program kalian hari ini. Pertama, teknik kendaraan ringan. Kemudian yang kedua, teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga, farmasi, klinis, dan komunitas. Yang keempat, akuntansi dan keuangan lembaga. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu, kita tahun ke-7, SMKW sudah mendapatkan akreditasi A, yaitu unggul. Jadi merupakan sekolah kami yang tercepat untuk mendapatkan akreditasi A. Untuk pertama kali di SMKW ini, kita bersama dengan Sabablis sejak tahun 2015, sebanyak 14 siswa. Sampai di tahun 22 ini, kurang lebih sekitar 70 siswa yang sudah bergabung dengan SMKW, dan semuanya kita dorong untuk kuliah program beasiswa, baik itu di PTN maupun BTS. Termasuk 2 kampus yang masuk keluarga besar kami, itu mengcover, yaitu Unisda sama Unisla di Lamongan, itu mengcover anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah. Dan alhamdulillah di angkatan keempat ini semuanya berproses untuk mendapatkan beasiswa adik. Seluruhnya kita upayakan, meskipun di adik belum rezekinya untuk mendapatkan beasiswa, kampus-kampus yang bermitra dengan kami ini akan menerima lewat jalur KIP. Untuk lokasi SMKW merupakan jalur di poros Jakarta-Surabaya. Kalau dari Lamongan kota ini 15-14 kilo. Kemudian sarana praktek yang memadai untuk semua konsentrasi kalian. Kemudian alhamdulillah prestasi anak-anak kami pun di tingkat regional maupun nasional, baik akademik maupun akademik. Sejak 2017 kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan smartphone. Termasuk hari ini, tahun ini kita berupaya bagaimana teknologi AI itu membantu anak-anak untuk belajar. Kemudian sebaran siswa dari sekolah kami, walaupun masih baru, kalau baru ya termasuk 7 tahun itu dibilang baru, karena kita juga punya sekolah yang banyak untuk di bawah naungan beliaunya. Untuk asrama, anak-anak ini diperuntukkan untuk siswa Sabah dan wilayah-wilayah di Jawa maupun di luar Jawa. Ini gedung untuk asrama putra. Ini lokal besar, di dalamnya ada banyak bed sama almari, jadi kita tidak kamar satu-satu, tapi kamar besar yang isinya banyak siswa. Kemudian ini untuk yang asrama putri. Kemudian ini untuk asrama, untuk musola, kegiatan jamaah. Jadi bagaimana siswa itu, karena di pondok, harus selalu 24 jam terpantau kegiatannya, termasuk kegiatan mengaji itu harus sudah benar-benar fasih, karena kita mendapati anak-anak sahabat juga, ya maaf Pak, ya ada yang cukup baik, ada yang mungkin masih kaku ketika belajar mengajinya. Jadi semuanya berawal dari Iqra, karena ada juga yang beberapa yang tidak bisa mengaji, dan kita upayakan semuanya untuk juz 30 itu hafal secara bertahap sampai di kelas 3. Di lingkungan pondok, karena anak-anak cukup banyak, kita ada apotik untuk mengcover perobatan-obatan anak-anak. Selain itu, apotik di lingkungan pondok ada klinik di bawah naungan yayasan yang bersama dengan NU, karena beliau juga ketua NU. Ini ada sekitar 2-3 kilo di wilayah satu kecamatan yang jika anak-anak mengalami kendala kesehatan akan dikirim. Untuk pengembangan minat bakat, kita siapkan beberapa skema pilihan. Karena SMKW ini pembelajarannya 5 hari belajar, 1 hari dikhususkan untuk ekstra di hari Sabtu. Anak-anak wajib untuk mengikuti kegiatan pramuka di pagi hari.
setelah kegiatan pramuka selesai, seluruh anak ini berkumpul mengikuti kegiatan sesuai dengan pilihannya, termasuk pencaksilat, paduan suara, ada banjari, tari, paskib, handicraft, kemudian membatik, ada SPW, kemudian ada kegiatan olahraga yang lainnya. Ini anak-anak wajib mengikutinya. Dan ini menjadi program lanjutan dari P5 untuk program kurikulum merdeka. Prestasi, karena ini sekolah yang kita upayakan seluruh peserta didik harus bisa menorehkan baik akademik maupun non akademik. Di antaranya ini saya cantumkan 2 siswa Sabah. Selain siswa Sabah, di luarnya kita nggak sebutkan. Ini cukup untuk siswa Sabah saja. Semoga menjadi embrio bagi semuanya. Arlina saat ini kelas 3, ini beberapa kali menjuarai karya tulis di tingkat nasional, baik itu ini baca puisi maupun menulis puisi. Ini nanti adik-adik mungkin yang hari ini melihat bisa download ini, nanti akan saya kirim di chat linknya. Ini cukup banyak beliaunya karena beliau aktif, apalagi kemarin pada saat pandemi ini mengirim beberapa karya tulisnya. Ini membanggakan bagi kami, terkhusus untuk mungkin Bapak Ibu yang di sana, anak-anak kita pandu untuk bagaimana tetap berprestasi. Yang kedua ada Musdar, ini farmasi, program kali farmasi, ini multi talent, beliau juga pinter tari dan dance, ini juara 1 3 provinsi untuk dan tunggal maupun grup. Kemudian kemarin tahun 2013 ini beliau juga juara 1 lomba dan tunggal. Selain itu beliau juga secara akademik bahasa Inggrisnya juga cukup bagus. Juara 1 dan 2 di tingkat nasional untuk bahasa Inggris tahun 22 dan tahun 23. Selain itu beliau juga aktif nulis antologi puisi yang diterbitkan secara nasional. Ini sudah 3 buku yang sudah diterbitkan. Meskipun bukan karya tunggal, tapi ini bagi kami cukup bagus karena kita support anak-anak punya bakat apa harus diwujudkan dan harus kita antar untuk menjadi nyata bagaimana kalau udah jauh-jauh dari Sabah di Jawa harus lebih baik lagi. Ada 3 buku antologi dengan 3 judul, Aku Hanyut Bersama Arus Realita, kemudian Membaca Semesta penerbit Tasik Zona Barokah, kemudian Critics of Happiness. Ini 2 tahun. Musdar ini menjadi siswa yang multi talent di berbagai bidang. Dan hari ini beliaunya aktif untuk karena udah kelas 3 saya kemarin. Ini di apotek kami sedang istilahnya piket jaga. Jadi apotek kami ini dijaga oleh anak-anak, terkhusus untuk anak asrama yang farmasi, sehingga keilmuannya tetap berjalan. Untuk pembiayaan, sesuai edaran dari yayasan, diperuntukkan untuk kepala sekolah. Mungkin ini rinciannya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu wali murid. Ada 2 pendanaan yang kita bedakan, ada dana yang ditanggung oleh yayasan dan ditanggung oleh wali santri. Untuk tahun baru, ajaran tahun baru, di sini ada 9 poin, biaya pendaftaran 75.000, seragam abu-abu 110.000, seragam pramuka 150.000, kemudian seragam olahraga 90.000, seragam jurusan 175.000, kemudian seragam lab atau bengkel 100.000. Ini semuanya ditanggung oleh yayasan, sehingga Bapak Ibu wali murid dari Sabah tidak perlu
mengeluarkan biaya ini. Termasuk satu yang besar ini ada dana pengembangan, dana pembangunan, maaf, 3.250.000. Ini tidak perlu dibayarkan oleh Bapak Ibu wali murid dari Sabah. Jadi di awal masuk ini yaitu hanya just senilai 150.000. Jadi kita ada seragam IMA, ada abu-abu, pramuka, olahraga,